Shalom saudaraku sekalian, jumpa kembali dalam persekutuan tengah minggu kali ini. Dan saat ini Bapak Ibu dan saudaraku, kita akan bersama-sama memasuki persekutuan tengah minggu dengan membahas beberapa pertanyaan yang telah diajukan berkaitan dengan masa raya Paskah. Jadi kita akan mencoba belajar untuk memahami masa raya Paskah di dalam pemahaman yang benar. Mari sebelumnya kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur karena Tuhan telah mempersekutukan kami kembali pada saat ini untuk bersama-sama belajar dan menghidupi kehidupan beriman dan juga tradisi-tradisi gereja kami. Di dalam kami boleh hidup berkenan di hadapan-Mu. Sertailah kami di dalam kami bersama-sama membahas dan belajar pertemuan saat ini seputar Paskah. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, ada beberapa pertanyaan yang diajukan kepada saya untuk bisa saya coba jawab. Dan dalam kesempatan saat ini, pertanyaan ini akan saya coba jawab ya. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, pertanyaan yang diajukan seputar Paskah adalah, Pak Julius, masa raya Paskah yang kita rayakan sekarang, apakah itu merupakan sebuah tradisi dari gereja Katolik di mana kita menirunya? Nah, itu pertanyaannya ya. Masa raya Paskah yang kita rayakan sekarang ini, apakah sebuah tradisi Katolik yang dimana kita menirunya? Mari saya coba jawab ya Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian. Masa raya Paskah itu bukan sebuah tradisi gereja Katolik semata, tapi tradisi gereja secara utuh dan menyeluruh. Itu milik kita bersama secara ekumenis, baik oleh orang gereja Katolik, gereja Ortodok, gereja Presbiter, dan seluruh gereja-gereja di dalam segala alirannya memiliki apa yang dimaksudkan Paskah. Nah, Paskah itu sendiri, Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, adalah sebuah perayaan Yahudi awalnya. Jadi Paskah adalah sebuah perayaan Yahudi. Merayakan apa? Jadi orang-orang Yahudi merayakan hari di mana mereka dilepaskan dari kematian menuju ke kehidupan, memasuki tanah perjanjian. Kata Paskah diambil dari kata Pesah, yang artinya dilampaui, dilalui. Oleh apa? Dilampaui, dilalui oleh apa? Jadi kita kembali di dalam masa perjanjian lama di mana orang-orang Israel terbuang di tanah penjajahan Mesir. Di sana mereka ingin dilepaskan oleh Tuhan, keluar daripada tanah perbudakan menuju kepada tanah perjanjian yang memang merupakan milik daripada mereka. Namun Firaun sebagai penguasa Mesir tidak memberikan izin. Maka melalui hambanya Musa, Tuhan menurunkan beberapa tulah. Dan tulah terakhir yang diturunkan oleh Tuhan, karena memang keras hatinya Firaun untuk melepaskan daripada orang Israel, adalah Tuhan akan menulahi setiap anak sulung laki-laki pertama di Mesir akan mati, baik yang manusia dan juga yang hewan. Hanya yang dilalui, yang tidak akan mati pada saat itu adalah rumah-rumah di mana ambang pintunya ditorehkan darah anak domba. Jadi anak domba akan disembelih, darahnya dikucurkan dan akan ditorehkan di ambang pintu dari rumah-rumah, dan orang-orang itu yang rumahnya di pintunya ada darah anak domba tidak akan ada kematian di sana. Nah,
Jadi itulah yang diperingati sebagai Paskah atau Pesah, dilewati, dilalui dari kematian. Nah, itu yang terus dilaksanakan oleh saudara-saudara kita orang Yahudi, termasuk juga orang-orang Kristen purba. Awalnya tidak pernah namanya muncul Kristen itu langsung. Orang-orang Kristen adalah orang-orang Yahudi yang kemudian percaya dan mengikut Kristus, di mana di Antioquia mereka kemudian dipanggil sebagai orang Kristen, dan itulah yang kita sandang sampai saat ini. Nah, jadi Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, apa yang menjadi perayaan Yahudi itulah yang kemudian diambil oleh orang-orang Kristen perdana, Kristen purba. Jadi mereka mengambil Paskah Yahudi juga, di mana di dalam Paskah Yahudi mereka dilepaskan, dilewati daripada kematian dengan darah anak domba yang ditorehkan di ambang pintu. Maka saat ini Paskah bukan dilalui dari kematian, dilampaui daripada kematian, tetapi dilalui dan dilampaui dari kematian akibat dosa, dengan darah anak domba Allah yang ditorehkan bukan di ambang pintu lagi, tetapi di kayu salib, yaitu kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, jadi itulah yang kita rayakan di dalam Paskah. Namun Paskah itu bukan hanya soal darah Kristus yang ditorehkan di atas palang salib, tetapi Paskah juga berkaitan dengan kebangkitan. Jadi di dalam tradisi awal gereja ada yang disebut sebagai minggu-minggu Paskah. Minggu-minggu kita dilampaui kematian dan menerima kebangkitan di dalam Yesus Kristus. Nah, itulah hari di mana mereka menggunakan hari itu sebagai hari ibadah ke Bait Allah. Kita menemukan itu kalau kita membaca bagian Kisah Para Rasul. Tiap-tiap hari mereka pergi untuk beribadah ke rumah ibadah. Tiap-tiap hari, tetapi ada hari khusus yang mereka pakai di rumah mereka untuk memecah-mecah roti. Hari apa? Hari pertama dari 1 minggu, hari di mana Yesus bangkit, yaitu hari Minggu. Atau kalau dalam bahasa Semit atau bahasa Aramik pada waktu itu adalah Ahad, hari pertama. Jadi hari pertama, hari itu, hari di mana Yesus bangkit, adalah hari kita harus memecah-mecahkan roti di rumah kita masing-masing untuk memperingati bahwa Ia telah mati dan bangkit bagi kita. Jadi itu Paskah yang diambil dari Yahudi kemudian menjadi Paskah kita, orang Kristen. Jadi kalau dikatakan apakah masa raya Paskah adalah milik hanya gereja Katolik? Tidak. Tetapi itu milik orang Kristen secara umum, universal. Hari Paskah adalah hari merayakan di mana Yesus mati bagi kita dan bangkit untuk menyatakan hidup baru bagi kita. Itulah Paskah. Nah, jadi Paskah adalah milik kita, seluruh orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Nah, kenapa beda Paskah dulu dengan Paskah sekarang? Oke lah, kita paham soal penjelasan Paskah. Tapi dulu nggak ada masa raya Paskah, nggak ada 40 hari puasa, nggak ada Jumat Agung, Kamis Putih, Rabu Abu. Apakah kita meniru Katolik? Tidak, itu tradisi gereja yang dari dulu sudah ada, yang kemudian dipakai kembali oleh gereja kita dalam dasawarsa terakhir ini untuk kita mengingat apa yang sudah menjadi milik kita, yang selama ini kita telah lepaskan, kita tinggalkan
gereja Protestan sebenarnya adalah gereja yang, kalau saya bisa bilang, kemudian banyak kehilangan hal-hal yang menjadi simbol-simbol milik gereja, tradisi-tradisi milik gereja. Karena kita lahir dengan berseberangan dengan gereja Katolik, sehingga banyak peristiwa yang membuat gereja kita kehilangan tradisi-tradisi yang baik yang harusnya dimiliki oleh kita. Nah, jadi ketika kita mencoba memahami apakah masa raya Paskah yang dimulai Rabu Abu sampai pada Paskah itu adalah milik gereja Katolik? Enggak. Itu milik kita, tapi lama kita tinggalkan dan sekarang kita ambil lagi. Karena kita menyadari bahwa itu milik kita bersama sebagai orang Kristen yang harusnya kita tetap pelihara sampai detik ini. Nah, jadi itu yang kita mau pelajari ya Bapak Ibu. Jadi itu bukan milik Katolik, itu milik gereja, baik Katolik, baik Ortodoks. Hanya kenapa di dalam gereja kita baru melakukan dalam dasawarsa terakhir ini adalah karena kesadaran kita untuk kembali mengambil dan menghidupi apa yang telah lama kita tinggalkan, karena adanya gesekan yang mungkin saja seringkali kita sampai bingung, kenapa kok sampai karena gesekan itu kita tinggalkan sesuatu yang sudah menjadi milik bersama. Dalam kesadaran bahwa kita adalah sama-sama tubuh Kristus, sama-sama pemilik tradisi dan ritual-ritual gereja Kristen yang sudah ada dari awal abad pertama, maka kita kembali menghidupi itu. Bukan menjadi sesuatu yang meniru, menduplikasi, tetapi mengambil kembali. Seperti kita punya sebuah rumah itu ditinggali oleh banyak saudara-saudara kita, karena itu adalah rumah milik orang tua kita. Tapi kemudian di antara kita bersaudara ada selisih paham pada waktu tertentu, dan kemudian ada yang pergi meninggalkan rumah itu. Dan kemudian ketika sudah kita menyadari bahwa ini sebuah pilihan yang berbeda dan tidak perlu dipermasalahkan kembali, kita bisa hidup di dalam pandangan iman kita, teologi kita yang sangat berbeda, tapi kita bisa menerima satu dengan baik. Kenapa kita tidak masuk kembali ke dalam rumah yang sama? Rumah ini maksudnya adalah perayaan-perayaan, tradisi-tradisi gereja yang dimiliki bersama oleh gereja secara universal. Jadi kita tidak meniru, kita tidak menduplikasi, kita tidak mengimitasi, tetapi itu adalah milik kita yang dulu kita tinggalkan, lalu kemudian kita pakai kembali. Itu jawaban dari saya. Nah Bapak Ibu, pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan masa raya Paskah ini adalah, Pak Julius, untuk apa sih masa Prapaskah ini? Kalau masa Prapaskah ini adalah masa untuk kita bertobat kepada Tuhan, bukankah pertobatan itu bisa dilakukan kapan saja waktunya? Tidak perlu menunggu masa Prapaskah saat ini. Ya, pertanyaan yang baik. Betul bahwa kita melakukan pertobatan tidak perlu tunggu waktu khusus ya untuk kita melakukan pertobatan. Kita bisa melakukan pertobatan kapan saja. Lalu kalau misalnya itu bisa dilakukan kapan saja, apa arti pentingnya masa Prapaskah ini? Nah, ini seperti ungkapan begini Bapak Ibu, saya mengumpamakan seperti ini. Kalau soal makan ya, kita bisa lakukan kapan saja. Tidak perlu ada sebuah waktu khusus, kan kita bisa makan kalau lapar. Kalau pagi lapar, ya makan. Kalau siang baru kerasa lapar, ya makan. Lalu kemudian kalau malam lapar, ya makan. Kapan rasa lapar aja kita bisa makan. Tapi kita harus paham
bahwa ada sebuah pernyataan bahwa makan itu siang hari sama malam hari. Makan siang itu kisaran jam 11 sampai jam 1, makan malam itu kisaran antara jam 5 sampai jam 7. Setelah itu kita lebih baik tidak makan. Nah, kenapa ada seperti itu? Itu sebenarnya membuat sebuah ritus, sebuah hal yang dapat diulangi, dapat menjadi sebuah fokus yang terus terjadi, sehingga itu menjadi sebuah habit yang membantu tubuh kita untuk mengerti kapan waktunya makan, kapan waktunya mengolah makan, kapan waktunya istirahat. Jadi tubuh ini punya jam. Hidup dalam sebuah perarakan ibadah itu juga punya jam, punya waktu, punya masa. Betul bahwa pertobatan itu bisa kapan saja. Tetapi kita di dalam sebuah ritual, ritus, ritme, liturgi, maka ada masa-masa yang ditetapkan secara khusus untuk melakukan hari-hari perayaan. Nah, sama saja seperti minggu. Kenapa minggu kita beribadah? Kalau beribadah kan bisa tiap hari. Kenapa minggu? Itu pertanyaan yang sama. Nah, jadi masa raya Paskah adalah sebuah waktu liturgis di mana kita menaruhkan waktu itu sebagai sebuah fokus yang kita ulangi dalam ritme kehidupan kita dari tahun-tahun liturgi kita, menjadikan itu sebagai wadah, waktu, tempat, konsentrasi, fokus, di mana kita bisa menggunakan waktu itu lebih banyak untuk melakukan pertobatan dibanding hari-hari di luar itu. Tapi apakah boleh itu pertobatan bisa dipakai di hari-hari yang lain selain masa raya Paskah? Ya boleh. Hanya secara komunal, secara ritual, secara liturgi, kita menggunakan waktu masa Prapaskah, masa raya Paskah. Ini adalah sebagai sebuah tempat di mana kita melatih diri kita menggunakan kesempatan itu bertobat di hadapan Tuhan. Jadi paham ya Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, makan bisa kapan saja, tapi ada yang disebut makan siang, makan malam, karena tubuh punya jam tubuhnya untuk bisa membuat metabolisme tubuh ini menjadi baik. Begitupun juga dalam sebuah ritual liturgi, tahun liturgi, ada masa-masa khusus untuk menaruhkan fokus, untuk membuat sebuah ritme ritual yang terus berulang-ulang, supaya itu menjadi sebuah kesempatan yang baik dalam tahun-tahun kehidupan kita, supaya kita bisa melakukan pertobatan secara komunal bersama dengan saudara-saudara seiman ataupun satu persekutuan lokal kita. Nah, itu jawaban dari saya. Jadi semoga ini dapat dipahami. Untuk pertanyaan selanjutnya, ada pertanyaan: puasa pantang dan aksi puasa dengan memberikan uang dalam celengan, apakah kaitannya dengan pertobatan kita? Nah, mari saya mau coba menjawab ya. Puasa pantang dan aksi puasa kita atau memberikan sedekah ya untuk orang lain, apa kaitannya soal pertobatan? Nah, Bapak Ibu, hidup kita adalah sebuah kehidupan yang kita dedikasikan
kebanyakan porsinya adalah untuk diri kita. Uang kita cari ya untuk diri kita dan keluarga kita. Kita makan untuk kesehatan tubuh kita. Ya, dan berbagai macam hal yang ada disediakan Tuhan kita tujukan bagi diri kita. Secara proporsi itu baik. Tapi banyak pada kesempatan kehidupan kita, apa yang menjadi berkat yang Tuhan berikan buat kita itu tidak proporsional sebenarnya untuk kita. Seringkali ada hal yang bisa kita bagikan untuk orang lain, tetapi kita begitu tamak, begitu terkonsentrasi kepada diri kita sendiri, bahkan sampai yang harusnya bukan milik kita pun kita ambil untuk diri kita supaya kita puas. Nah, hidup yang demikian adalah kehidupan yang menyiksa diri kita, membuat kita menjadi hamba tubuh, hamba harta, hamba kenikmatan, bukan hamba Tuhan. Dan itu membuat relasi kita dengan Tuhan dan sesama menjadi jauh. Kita tersiksa, relasi dengan orang lain juga jauh, relasi dengan Tuhan juga menjadi jauh. Nah, bertobat berarti berhenti dan berbalik arah dari arah yang sebelumnya. Nah, jadi Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, bertobat itu bukan hanya soal berhenti berbuat dosa. Saya dulu nyuri, saya dulu tamak, saya dulu suka benci orang, saya dulu rakus, saya dulu adalah pemarah, lalu kemudian saya tidak lagi marah. Tidak, saya tidak lagi tamak. Tidak, saya tidak lagi jadi iri hati. Tidak, saya tidak lagi mementingkan diri sendiri. Tidak, bertobat itu berhenti dan berbalik dari dulu yang pemarah menjadi pemurah, dari dulu yang selalu tamak menjadi penderma. Nah, itu bertobat. Nah, jadi kita kembali ya. Kalau dulu hari-hari kita dedikasikan diri kita, kepentingan kita, kepentingan keluarga kita untuk kita penuhi berkat Tuhan, semuanya kita arahkan kepada diri kita. Tapi pada masa Prapaskah ini kita diajak untuk bertobat. Itu semua buruk, itu penjara dosa yang membuat kita berjarak dengan Tuhan dan juga sesama. Maka bertobat, berbalik, jangan lagi mementingkan diri sendiri, tetapi coba rasakan penderitaan orang lain, berbagi dengan orang lain, kekang dirimu, kontrol dirimu. Jangan lagi kamu dikontrol oleh dagingmu, tetapi kamu harus mengontrol kedaginganmu dan mencoba menjadi orang yang lebih dekat dengan orang lain, lebih dekat dengan Tuhan, lebih menyatakan kasih. Nah, itu dia. Maka ketika kita berpuasa adalah bentuk kita berempati terhadap penderitaan orang lain. Banyak orang yang tidak bisa makan. Bagaimana kita bisa merasakan bagaimana ia tidak bisa makan seperti kita yang makan dengan berlimpah-limpah? Adalah dengan berpuasa, adalah dengan makan berkecukupan. Nah, soal puasa ada banyak metode yang disampaikan untuk menjelaskan puasa. Ada puasa model A, B, C, D. Saya mau jawab di sini. Puasa apa yang berkenan kepada Tuhan? Bukan puasanya, soal makan minumnya yang menjadi penting. Puasanya adalah apakah kamu memahami bahwa puasa itu adalah rasa untuk berempati dengan orang lain yang kesusahan. Itu makna puasa. Puasa bukan soal makan berapa kali atau makan dengan porsi apa, tapi puasa adalah merasakan empati kita untuk merasakan penderitaan orang lain. Nah, jadi kalau di dalam tradisi saudara kita yang sudah lebih lama menggeluti kehidupan tentang masa raya Paskah ini, yaitu gereja Katolik,
mereka mengatakan puasa itu adalah makan cukup 1 kali sehari, makan secara cukup 1 kali sehari. Nah, itu saja. Nah, lalu kemudian soal pantang. Pantang adalah soal pengekangan diri. Jadi ada banyak hal yang kita sukai dalam diri kita, yang dalam kesukaan itu bahkan kita tidak bisa kontrol. Macam suka makan manis, ya, ada orang yang suka makan manis, ada orang yang suka makan daging, ada orang yang suka merokok, ada orang yang suka minum. Saking sukanya makan manis, makan daging, makan segala lemak, makan segala hal yang tidak baik, bahkan merokok, kita lah yang bahkan dikuasai oleh benda-benda itu. Nah, berpantang artinya menunjukkan bahwa bukan tubuh daging kita yang menguasai diri kita, tetapi kitalah yang menguasai daging ini. Jadi bukan daging kita yang menguasai kita, tapi kita yang menguasai daging kita. Sehingga berpantang, tekanannya adalah bagaimana kemudian kita menundukkan kedagingan kita, supaya kita lebih dikuasai oleh Roh Tuhan dengan mengekang daging kita. Kita yang suka makan manis, tinggalkan makan manis, pantang makan manis. Kita yang suka makan daging, pantang daging. Jangan sampai kita dikuasai. Kalau kita yang suka merokok, pantang rokok. Jangan sampai rokok menguasai kita. Kalau kita yang suka minum kopi berlebihan, sampai kalau misalnya kita tidak minum kopi rasanya seperti tidak bisa hidup, itu yang kita pantang. Jadi pantang adalah bentuk pengekangan diri, menyatakan bahwa kitalah yang menguasai kedagingan kita dan bukan kedagingan kita yang menguasai kita. Sehingga Roh Tuhan akhirnya boleh berkuasa atas tubuh kita. Itu pantang. Jadi kalau ditanya, Pak mau pantang apa? Loh, yang tahu Bapak Ibu sendiri. Apa yang kira-kira menurut ukuran Bapak yang menguasai Bapak sampai Bapak tidak bisa melepaskannya? Nah, itulah yang dipantang. Puasa juga begitu. Puasa itulah bentuk empati kita merasakan penderitaan orang lain. Lalu puasanya harus kayak gimana? Apakah puasanya harus tidak makan dari pagi sampai siang, atau dari siang sampai malam, atau seperti apa? Tidak menjadi penting. Yang menjadi penting adalah disiplin. Sekali sehari mau makan siang, mau makan malam, terserah ditentukan sendiri. Hanya jadikan 1 hari 1 kali makan, supaya kita bisa merasakan seperti apa orang yang sedang berkekurangan makan. Sebagai bentuk empati kita, kuasa diri kita. Jangan sampai kita tidak bisa menguasai diri kita. Nah, lalu dari puasa dan pantang itu tentu ada sebuah hal yang kita tinggalkan, hal yang kita kurangi, tapi juga ada hal yang kita dapatkan, yaitu apa? Kita mendapatkan semacam uang lebih. Biasanya beli rokok, biasanya beli makan 2 kali sehari, biasanya beli daging. Nah, tapi uang itu tidak dibelikan. Nah, itu uang tersisa, uang yang lebih. Dan itu yang kita masukkan ke dalam celengan aksi puasa. Nah, celengan itulah yang nantinya dikumpulkan, diorganisir oleh gereja untuk kemudian dinyatakan dalam tindakan-tindakan pelayanan kasih untuk jemaat yang membutuhkan ataupun untuk masyarakat yang membutuhkan. Nah, jadi kita bisa memahami ya, kok bertobat apa kaitannya sama puasa, pantang sama aksi puasa. Jadi bertobat itu artinya berbalik. Dulu hidup kita adalah hidup yang didedikasikan untuk kepentingan diri kita, untuk kepentingan keluarga kita, untuk kenikmatan tubuh daging jasmani kita.
Sekarang kita katakan, aku mau bertobat. Enggak boleh hanya mengarahkan segala sesuatu berkat Tuhan hanya untuk diriku. Tetapi aku mau bertobat. Bertobat berarti bukan hanya berhenti, tetapi berbalik melakukan yang tidak biasa kita lakukan. Misalnya kalau kita marah, kita bertobat menjadi pemurah. Dulu orang yang suka makan nggak karu-karuan, sekarang kita boleh memakan makanan yang sepantasnya dan secukupnya. Lebihnya daripada itu kita bisa berikan kepada orang lain melalui celengan aksi puasa Paskah. Itulah kaitan antara pantang puasa, aksi puasa dengan pertobatan. Itu jawaban dari saya. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir ya, yang saya pilih untuk kita jawab bersama-sama pada saat ini. Pak, apakah keberhasilan seseorang yang melakukan secara penuh ritus masa Prapaskah ini, yaitu puasa, pantang, doa, dan sedekah mulai dari Rabu Abu sampai nanti Kamis Putih, menentukan bahwa orang itu akan diampuni dosanya oleh Tuhan? Terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, pertanyaan ini saya jawab begini. Pengampunan dosa adalah milik Tuhan, tapi permohonan pengampunan dosa adalah milik kita. Ya. Nah, jadi soal pengampunan itu hak prerogatifnya Tuhan. Namun kita memiliki iman dan pengharapan bahwa Tuhan akan memberikan ampunan. Tapi tidak hanya iman dan pengharapan, tapi juga perbuatan yang menunjukkan bahwa kita betul-betul mau bertobat, mau datang kepada Tuhan, memohonkan ampunan bagi kita. Nah, kesungguhan untuk bertobat itu harus dilaksanakan dalam sebuah perbuatan ritual tadi. Puasa, pantang, sedekah, atau bentuk-bentuk yang lain yang tidak hanya itu saja yang bisa kita pakai. Macam kalau misalnya ada yang mau mengambil bentuk pertobatan adalah dengan memberikan diri melayani lebih banyak waktu lagi, ya boleh, itu sebagai bentuk pertobatan. Karena di masa-masa sebelumnya kita tidak pernah memberikan hidup kita yang penuh untuk melayani Tuhan dan bersekutu dalam sebuah pelayanan. Lebih banyak lagi waktu masa Prapaskah tahun ini untuk bisa melakukan itu. Itu bentuk pertobatan, ya boleh. Nah, jadi Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, itu bentuk pertobatan kita. Soal pengampunan itu punya Tuhan. Hanya satu hal yang saya ingin sampaikan, berkaitan juga dengan apa yang kita gumulkan di masa Rabu Abu yang baru saja kita masuki kemarin. Koyakkanlah hatimu dan bukan pakaianmu, menunjukkan bahwa jangan kita terkonsentrasi kepada ritus pertobatan, bentuk-bentuk tindakan pertobatan, tapi kehilangan esensi apa yang mau kita gapai dalam pertobatan itu, yaitu untuk menyatakan kasih kepada Tuhan dan untuk menyatakan kasih kepada sama, dan juga untuk membentuk pribadi kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Jadi jangan asal puasa, jangan asal pantang, jangan asal bersedekah. Yang penting saya puasa, yang penting saya pantang, yang penting saya bersedekah, yang penting saya melayani, maka selesailah pertobatan. Karena semua tindakan itu seperti orang yang mengoyakkan pakaian. Kelihatannya bertobat, tetapi sesungguhnya motifnya, tujuannya, apa yang ingin dia capai. Maka jangan hanya koyakkan pakaianmu, tapi lebih daripada itu koyakkanlah hatimu. Mau katakan bahwa pakaianku usang, ku robek, ku ganti dengan pakaian baru. Pun hatiku itu sudah usang, kotor dengan dosa, akan ku koyakkan, akan ku robek dan ku ganti dengan hati yang baru, supaya hati yang baru menjadi sebuah
kehidupan yang baru yang semakin baik berkenan kepada Tuhan dan menyatakan kasih kepada sesama. Nah, itu dari saya dan pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita yang mendengarkan dan mengikuti pertemuan tengah minggu saat ini. Sampai jumpa, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pertemuan saat ini. Boleh bersama-sama kami bergumul tentang arti masa Raya Paskah ini, apa itu pertobatan, puasa, pantang, dan sedekah dalam kaitan pertobatan. Tuhanlah yang tolong kami, supaya apa yang telah kami pelajari pada saat ini boleh kami mengerti, kami hidupi, kami laksanakan. Tuhanlah yang menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Apapun keadaan saat hari ini, saudara, mata Tuhan tertuju kepadamu. Dia sanggup mengubah hidupmu. Percayalah, Tuhan akan melakukannya. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunan ku tanah liat, bentuk jadikan ingin ku lihat. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Tuhan adalah Sang Pencipta dan kita adalah tanah liat. Tuhan sanggup membentuk menjadi bejana yang indah, sehingga hidup kita menjadi sangat berarti. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunan ku tanah liat, bentuk jadikan ingin ku lihat.
seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku seperti dirimu. Datanglah kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Dia akan menyucikan dosamu yang seperti kain kusuma, dan Dia akan menjadikan putih bagaikan bulan.